pertama ini, halo, Halo ya, J, J. Eh, gambar atau video Bapak belum bisa ditayangkan kah? memang tidak saya tayangkan Oh, kok. ngaten J, J, siap, iya, Cuma di tidak balik layar kelihatan. nggih. J. Ini kelihatan kalau ini. Nah, Oh, ini. J, siap Bapak. Ya. Ya, oke, Tak deliki terima lagi kasih. ya. J, Oke. silakan Mas Amri untuk dimulai waktu 15 menit. Nanti pengaturan waktunya untuk presentasi Mas Amri punya waktu 10 sampai 15 menit. Nanti untuk Pak Mentor 5 5 menit. Kemudian ada tanya jawab dengan penguji dan selainnya adalah penutup. Waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Oke, baik. Ya, ya sudah muncul nggih tayangannya. Oke. Baik, Mas Amri sudah siap? Oke, Bismillah. Oke, Insya Allah, bismillah. Bu. Oke, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabi nasirin ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala sayyidina Muhammad wa timin nabiyyin wala haula wala quwata illa billah illa azim. Terima kasih engkang yang saya hormati Ibu Lili Nurulia selaku pembimbing dalam saya melakukan Latsar CPNS 2025, yang saya hormati Ibu Rizka selaku penguji dalam seminar Latsar rancangan aktualisasi, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Wahru Rozi yang selaku mentor saya, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Magelang, yang saya hormati teman-teman kelompok 3 angkatan 17. Baik, terima kasih. Di sini saya mohon izin Bu Rizka untuk memaparkan presentasi singkat saya, Bu. Oke, monggo. Jadi dalam pelajaran ini saya mengambil judul yaitu pengaktifan layanan website pada Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Magelang pada hari Selasa 19 Agustus tahun 2025. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Amri Agam Hanifullah, peserta Latsar 2025 kelompok 3 angkatan 17 untuk Satker di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Magelang. Kemudian untuk pendahuluan pada era digitalisasi ini, pada revolusi industri 4.0 dan society 5.0, semua teknologi berkembang dengan sangat pesat, mulai dari sektor pertanian, transportasi, komunikasi, bahkan sekarang sudah ada robot. Dan juga dalam khususnya tema saya kali ini, website sekolah sangat dibutuhkan untuk informasi yang sangat penting dan menunjang kegiatan pembelajaran. Dengan begitu, harapan smart governance dan smart ASN dapat dilaksanakan implementasinya. Kemudian, ruang lingkup penelitian saya ini adalah berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Magelang, yaitu berada di Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, yang berada di dataran tinggi, yang dikelilingi oleh pegunungan, yaitu ada Merbabu, Andong, dan Telomoyo. Juga mempunyai karakter masyarakat yang masih erat dengan budaya. Jadi, untuk pengimplementasian smart governance yang mampu menyajikan keunggulan madrasah ini adalah sangat dibutuhkan sebagai alternatif untuk pengembangan masyarakat menuju smart government. Kemudian selanjutnya adalah profil organisasi dalam Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Magelang. Berikut adalah tampilan profilnya. Pertama, struktur organisasi yaitu dikepalai kepala madrasah yaitu Dr. Andes Haji Fahru Rozi. Kemudian ada kepala tata usaha yaitu Bapak Ahmad Maskuri, dan juga ada wakakurikulum. Kemudian latar belakang atau lokasi madrasah berada di Jalan Raya Ngablak Mangli, kilometer 0, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, yang berada di dataran tinggi dengan luas tanah sekolah sekitar 4.400 meter persegi. Kemudian visi madrasah yang paling utama yaitu terwujudnya insan Islami yang unggul, berkarakter, terampil, dan harmonis. Kemudian misi Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Magelang yaitu salah satunya pengembangan sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam melalui suasana pembelajaran yang selaras dengan kaidah Islam,
menjunjung tinggi toleransi antar agama dan budaya serta memperkuat nasionalisme. Kemudian izin untuk memasuki inti daripada seminar saya, yaitu saya sudah mendeskripsikan melalui 5 pemilihan isu menggunakan skala APKL atau aktual problematik khalayakan dan layak. Yaitu yang pertama, menempati urutan pertama tidak aktifnya website MTS Negeri 5 Magelang pada beberapa tahun terakhir di 2025 ini. Kemudian sulit mengkontrol administrasi pada ruang laboratorium komputer. Kemudian masih kesulitannya guru informatika dalam membagi tugas, mengajar dan melakukan perawatan komputer. Kemudian yang keempat, kurang nyamannya desain tata ruang laboratorium komputer pada MTS 5 Magelang. Kemudian masih sulitnya murid baru kelas 7 di MTS Negeri 5 Magelang dalam menggunakan komputer pada angkatan tahun 2025 ini. Kemudian saya juga sudah memaparkan harapan untuk terkhusus isu pada nomor 1 tidak aktifnya website MTS Negeri 5 Magelang, yaitu dibentuknya tim pengelola website yang saling bersinergi dengan seluruh pihak madrasah untuk perkembangan website. Kemudian saya dari teknik APKL, saya bagi lagi menjadi 3 isu akan teknik USG, yaitu untuk prioritas tertinggi, urutan tertinggi, yaitu berada pada tidak aktifnya website MTS Negeri 5 Magelang beberapa tahun terakhir ini pada tahun 2025. Kemudian saya mengambil judul untuk seminar saya kali ini, yaitu pengaktifan layanan website pada Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Magelang. Setelah saya menentukan judul dan isu utama, kemudian saya menggunakan gagasan kreatif atau skema fishbone, yaitu pada bagian pertama yaitu ada material tentang untuk isu tidak aktifnya website tersebut adalah komputer pengelola belum ditentukan. Kemudian turunannya adalah laptop pribadi belum standar. Kemudian rumah web belum didaftar ulang. Kemudian untuk metode solusi belum dihasilkan, isu memang jarang dibahas untuk website ini. Kemudian pembahasan belum spesifik tentang website. Kemudian di sini ada milieu atau tempat, yaitu ruang labcom belum tertata efisien untuk ruang operator ataupun komputer PC server. Belum dibuat sekat antara ruang murid dan pengelola. Jadi keamanan Waktu belum terjaga. presentasi tinggal 5 menit. Baik, terima kasih Bu. Lalu untuk man atau pengelola atau orangnya, petugas website belum ditentukan secara pasti melalui surat atau melalui struktur tim IT. Kemudian jumlah guru informatika sebelum saya itu hanya 1 orang. Kemudian untuk keseluruhan gagasan kreatif ini adalah harapannya pengimplementasian manajemen ASN dan smart governance dan penerapan nilai berakhlak adalah solusi dari isu yang sedang terjadi ini. Yaitu gagasan kreatif yang saya uraikan menghasilkan membentuk tim pengelola yang terdiri dari guru dan staf tata usaha. Manfaatnya untuk peningkatan kolaborasi dan harmonis. Kemudian membentuk jadwal secara rutin untuk membahas konten website. Sebagai nilai akuntabel yang menganjurkan bekerja secara jujur dan disiplin. Kemudian bekerja sama untuk menata ruangan secara bertahap khusus di hari Sabtu. Kemudian meningkatkan performa dari salah satu komputer di ruang labcom untuk dijadikan PC server website atau perbaikan layanan yang diwujudkan dengan pengembangan kapasitas PC pada server. Kemudian untuk kegiatan inti saya yaitu melalui matriks ini kegiatan saya menguraikan nomor 1 kegiatan mengidentifikasi permasalahan yang saya lakukan pada minggu ketiga bulan Agustus. Untuk hasilnya sudah saya rekap adalah catatan hasil diskusi, home survei dari guru, staf, dan murid, kemudian data website lama. Kedua, menyusun tahapan untuk memuat konten. Hasilnya adalah bahan muatan konten dari guru ekstrakurikuler. Kemudian menetapkan program kerja pengelola website yang sudah dibuat dalam struktur tim pengelola yang baru diajukan ke Kepala TU. Baru
dibahas dengan kepala tim. Kemudian memproses hasil dari pengumpulan data, yaitu hasilnya laporan pengerjaan tim, hasil diskusi dengan tim website, Udah keliru kabeh. tampilan website baru. Betulin. Kemudian Anda yang tuh nomor ini udah 5, ngawur. Mohon menguji selalu hasil kerja. untuk dicek nih, mute unmute-nya Bapak Ibu. Kemudian menguji hasil kerja pembuatan website, laporan hasil uji coba, kemudian hasil diskusi penyempurnaan. Kemudian mengevaluasi, hasilnya adalah hasil evaluasi dari mentor. Kemudian meluncurkan website MTS Negeri 5, dokumentasi peluncuran. Kemudian kendala dan antisipasi. Pastilah ketika melakukan sebuah kegiatan ada kendala. Namun saya juga sudah membuat antisipasi. Yang pertama, kurang mudahnya menyatukan persepsi dan sosialisasi. Saya mengantisipasi dengan penulis sebagai warga baru dalam hal melaksanakan tugas rancangan aktualisasi, tetap dengan mengedepankan tata krama, berhati-hati dan mengkoordinasikan tujuan memperhatikan struktur organisasi, tingkatan posisi dalam lingkungan. Kemudian kendala teknis dalam menjalankan website seperti pengumpulan, sumbangsih konten, kontributor, dan seluruh pihak MTS. Saya mengantisipasi dengan membentuk tim pengelola website atas dasar dari diskusi dari obrolan bersama dengan rekan sejawat yang kemudian mendapatkan persetujuan dari atasan. Kemudian biaya untuk perawatan hosting website atau rumah web dengan kemungkinan yang terjadi belum bisa untuk menentukan akan mengeluarkan anggaran dengan anggaran yang belum pasti. Mengkomunikasikan dan pengelola website sebelumnya tentang riwayat anggaran sebelumnya dan menjadikan perkiraan rencana kebutuhan anggaran website yang baru. Kemudian, komputer yang digunakan dalam mengelola web, khususnya tim pengelola, masih belum ditentukan. Sementara menggunakan komputer murid yang ada atau alternatif dengan laptop pribadi, sambil menunjukkan perkembangan website yang meningkat untuk dasar mendiskusikan dengan atasan dan berkonsultasi mengenai pengadaan komputer server atau PC server pengelola. Harapan daripada penulis adalah setiap rancangan yang sudah dibuat dengan sungguh-sungguh mampu berjalan dengan lancar pada jalurnya, sehingga dampak positif hasilnya akan selalu menjadi nyata untuk kebaikan MTS Negeri 5 Magelang yang memenuhi nilai berakhlak dan mencapai tujuan baik dari manajemen dan Smart Asset. Sudah, Mas Amri, Kemudian nggih, tutup. Ya. penutup, rancangan aktualisasi pengaktifan layanan website di MTS Negeri 5 Magelang ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa implementasinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mengurangi risiko penyimpangan etis, dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahannya kepada para pembimbing. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran juga keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pada Bu Lili Nurulia yang sudah membimbing dengan sabar. Dan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Mas Amri sudah mempresentasikan dengan baik. Demikian presentasi dari Mas Amri, guru MTSN 5 Magelang. Demikian untuk tayangannya bisa di-scroll ke judul yang paling atas, Mas Amri, biar Bu Rizka melihat. Ya, oke. Dari awal ya. Oke. Jadi ini Mas Amri mengambil judul pengaktifan layanan. Ya, apa ini? Website ya. Oke. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Fahru Rozi selaku Camat MTSN 5 Magelang. Halo? Oh, Baik, monggo Pak. terima kasih. Waktu sepenuhnya untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini, dan yang berikutnya kepada Mas Amri Bisa Agam. di full screen Mas Amri, enggak kecil. Ya, Mas Amri Agam sudah beberapa kali kemarin konsultasi. Memang saya juga di MTS ini adalah pendatang baru. Awal yang pertama saya lihat adalah memang kelemahan di pengelolaan IT-nya, itu salah satunya. Saat ini memang baru penataan. Awal saya datang bahkan internetnya pun masih mendelap-mendelep, terus habis ini
diperbaiki dan alhamdulillah sekarang sudah baik. Nah, kemudian saya melihat websitenya pun juga masih belum aktif, maka dengan hadirnya Mas Amri Adam ini saya minta untuk bisa mengelola website. Selanjutnya nanti seperti yang disampaikan oleh Mas Amri Agam, bahwa pengelolaan itu nanti akan kita susun dengan sebaik-baiknya dan insya Allah saat ini kami baru melakukan penataan yaitu untuk lab komputernya kita baru akan mencari lagi komputernya kemarin baru berbicara karena memang kemarin saat datang itu komputer hanya ada 15 komputer yang hidup. Nah ini kita butuhnya adalah sekitar 100. Bisa dari BDK dibantu ya. Siap, Bapak. Nanti kami dikasih 30 komputer gitu aja biar lebih Oh bagus dan iya, dikelola lebih baik. ada Soalnya kan nanti dicatat itu, Pak. ya, iya. Nggih, matur Oke, nuwun. ya memang web ini sangat penting sekali sehingga nanti harapannya setelah diklat ini Mas Amri akan bisa menerapkan apa yang telah disampaikan tadi karena memang apa yang disampaikan oleh Mas Amri Agam ini sangat ideal dan apabila bisa dilaksanakan itu akan sangat bagus dan harapan saya bahwa nanti penerapan ini tidak hanya di penelitian ini nanti bisa disampaikan di madrasah karena memang saya dengan Pak KTU itu sedang membangun ini bahkan di administrasi pun kami sekarang baru mau memulai untuk di apa ya dimasukkan ke dalam apa ya digitalisasi lah. Jadi memang kita baru memulai digitalisasinya dan dalam hal ini memang mengubah mindset dari teman-teman yang kemarin itu masih sangat sulit. Nah ini maka nanti harapan saya Mas Amri Agam setelah kegiatan ini dan dinyatakan lulus misalnya begitu, harapan saya Mas Amri Agam bisa lebih aktif, bisa berkomunikasi dan membangun website dan apa uh, pembuatan atau ini saya mau mengatakan apa ya ini kok sulit sekali saya menyampaikan kadang-kadang soal karena sudah tua nah ini nanti bisa diterapkan lah pokoknya Smartphone gitu, ilmunya Pak. ya gitu. Ya, ini harapan-harapan saya sehingga nanti saya bisa mengontrol setelah nanti saya pensiun itu harapan saya tinggalnya ya luar biasa ini gitu Tetap karena tahun depan saya tetap ada pensiun. untuk madrasah, nggih. Iya, begitu harapannya. Jadi tidak hanya selesai di Latsar, habis itu berhenti. Karena kebanyakan dari yang kemarin-kemarin itu modelnya begitu. Habis Latsar, tulisannya itu ya berhenti di situ saya memperhatikan. Iya, Karena beberapa kali saya ikut seperti ini ya. dan setelah itu pada berhenti hanya di karya tulis setelah dinyatakan. Nanti saya jewernya Selesai. Mas Amri, Pak. Iya, oke. Ya mungkin harapan-harapan dari saya hanya itu saja. Bu, Oke. terima kasih Nggih. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya support dari Pak Fahru Rozi kepada Mas Amri. Mohon didengarkan dan dilaksanakan dengan baik. Harapan-harapannya beliau juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada beliau untuk meningkatkan kapabilitas dan mengembangkan madrasah. Demikian dukungan penuh dari eh, mentornya dan juga paparan dari peserta. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Ibu Rizka untuk memberikan masukan dan tambahan kepada presentasi Mas Amri. Monggo, Bu Oke, Rizka. terima kasih Bu Lili selaku moderator dan juga semua peserta dan juga yang saya hormati Pak Fahru Rozi selaku mentor dari peserta atas nama Muhammad Amri Agam gitu nggih. Nah, ini akan beberapa nggih izin Mbak Lili Nggih. selain paparan ya tadi yang sudah disampaikan, saya juga sudah melihat gitu nggih melihat rancangan aktualisasi gitu ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saran masukan ya demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Kemudian ini untuk Mas Agam ya, ini pengaktifan ya. Jadi memang sebelumnya kondisi websitenya seperti apa Mas Agam?
kalau boleh saya tahu. Sudah ada? Jadi, sebel, Iya, iya. jadi sebelumnya websitenya sudah ada, Bu. Cuman karena saya menanyakan ke guru informatika selaku pengelola sebelumnya, itu ada pertama banget tidak ada yang mengisi konten, Bu. Karena jadi hanya stuck gitu, Bu, statis. Kemudian Oh, iya. Iya, saya baik. tidak Jadi, tahu, nggih, tidak pernah diketahui. iya, ini kan judulnya pengaktifan ya. Jadi memang tadi di awal kan untuk permasalahannya karena tidak aktifnya gitu, nggih, ya. Namun kalau saya lihat di kegiatannya itu ya tahapan kegiatan itu nanti lebih ke pengelolaannya seperti itu ya. Ya, monggo nggih. Nanti bisa di apa namanya untuk eh, judul ya. Yang pertama itu monggo nanti bisa disesuaikan apakah tetap mau pengaktifan ataupun pengelolaannya. Kalau saya lihat dari tahapan kegiatan itu kan lebih tidak hanya mengaktifkan saja tapi juga mengelola tadi ya, ada konten-konten ataupun eh, apa namanya di website gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, tadi ada kendala ya. Saya juga lihat di beberapa tahap kegiatan itu ada kegiatan studi banding gitu ya. Oh iya, Kemudian ada juga tentang tadi yang melibatkan pembiayaan ya, seperti apa tadi apa laptop, oh iya, permasalahan iya, wifi laptop. Nah, nggih, itu saran ya untuk Pak Amri Agam dan juga semua untuk peserta latsar yang ada di sini. Jadi mohon nanti saat menyusun sebuah kegiatan di rangkaian aktualisasi itu mohon hindari untuk penggunaan dana atau yang terkait dengan pembiayaan. Seperti pengadaan sarana dan fasilitas ya, kemudian pengusulan proposal pendanaan dan sebagainya karena nanti kegiatan yang akan dilakukan ini adalah sesuai dengan tupoksi dari masing-masing jabatan. Ya, jadi mohon nanti untuk pembiayaan yang ada pembiayaannya itu nanti bisa dicarikan alternatif atau mungkin diganti atau pilihan katanya atau diksinya, ya, baik, gitu nggih. Ibu. Nah, misalkan yang saya temukan itu ada kegiatan studi banding, kemudian tadi nggih ada untuk wifi dan sebagainya, nanti bisa diganti diksinya. Misalkan kalau studi banding gitu ya kan butuh biaya. Nah, nanti mungkin bisa mencari referensi atau tutorial Baik, bagaimana mengelola website ya. Mungkin bisa nanti tutorial di YouTube di instansi mana yang apa pengelolaan websitenya itu sudah paling baik. Nah, nanti cukup dari sana saja, tapi bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan website yang baik. Ya, itu baik, Bu. saran dari saya. Kemudian jadi karena Bapak Ibu semua ya dan juga Mas Amri dan juga yang lainnya ini adalah masih sebagai calon pegawai negeri sipil ya sehingga memang belum ada kewenangan ya untuk mengusulkan proposal anggaran, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang eh, terkait dengan timbulnya biaya dan anggaran ya. Jadi mohon nanti untuk hal-hal baik itu di kegiatan ataupun di tahapan-tahapan kegiatan, jika ada kegiatan yang memunculkan biaya atau anggaran nanti bisa digantikan diksi atau pilihan katanya atau dengan alternatif yang lain yang jelas tujuannya itu sama. Gitu, nggih. Nah, kemudian itu dari segi paparan, kemudian dari sedikit dari tata penulisan ya di rancangan aktualisasi. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama di bagian deskripsi isu ini, Mas Amri ya. Baik, Bu. Di deskripsi isu itu mohon di masing-masing skor isu atau isu yang muncul itu ditambahkan keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN ya. Yang pertama, kemudian yang kedua untuk matrik ya, untuk matrik rancangan ya itu sesuai di sistematika saat ini itu ada hanya 6 tabel ya. Jadi nomor, kemudian kegiatan, tahapan kegiatan, output, kemudian keterkaitan dengan agenda 2 ya khususnya core value berakhlak. Kemudian keterkaitan dengan visi dan misi. Ini sementara masih ada 1 tabel kalau tidak salah untuk keterkaitan agenda 3. Nah nanti untuk yang agenda 3 nanti masuk ke deskripsi isu. Itu. Kemudian Baik, berikutnya di akhir setiap kegiatan itu juga nanti bisa ditambahkan dengan analisis dampak Mas Amri ya. Jadi analisis dampak itu jika core value atau nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka apa yang akan terjadi?
Ya, itu Baik. beberapa yang perlu saya sampaikan terkait teknik penulisan di dalam sistematika rancangan aktualisasi. Dan satu lagi tadi ada sebuah kalimat meluncurkan website gitu ya. Kegiatan yang Terakhir, keberapa tadi terakhir. Ya. terakhir itu. Nah, itu mungkin bisa pemilihan kata atau diksinya mungkin merilis gitu gimana, Pak? Iya, lebih enak Bu, merilis saja. Iya, iya kalau meluncurkan kurang ini ya. Ya, sebenarnya maksudnya sama, tujuannya sama. Konten-konten website yang sudah dikelola dengan baik kan nanti bisa dinikmati oleh Dipublish. dipublish, dinikmati oleh stakeholder ya, bisa nanti Baik. stakeholder internal maupun eksternal kan maksudnya seperti itu ya. Nanti mohon meluncur, nanti bisa merilis atau mempublikasikan itu yang lebih bisa apa ya lebih pas gitu nggih dengan diksi atau pemilihan katanya. Nggih, mungkin itu harapannya nanti rancangan aktualisasi Mas Agam semakin sempurna gitu nggih, Bu Lili. Mungkin Siap. itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Terima kasih wabarakatuh. Bu Rizka. Terima kasih atas pencermatannya, Bu Rizka. Mas Agam sudah sebagian dicatat ya, yang poin-poin besarnya, pentingnya. Nanti diksi atau pemilihan kata juga diperhalus untuk tadi pencermatan dari Bu Rizka. Mohon ditindaklanjuti dan segera diperbaiki. Eh, Demikian dari eh, paparan dan dari pencermatan. Selanjutnya, waktu untuk sepenuhnya Mas Agam nanti menindaklanjuti dari apa yang ada. Jangan lupa untuk selalu koordinasi hasil sejauh mana hasil perbaikannya nanti bisa dilaporkan atau disampaikan progresnya ya. Ya, untuk Baik Bu. kesempurnaan panjenengan. Baik, terima kasih Bu Rizka atas masukannya. Dari Mas Amri, aman toh? Oke, baik sudah. Terima kasih Ampun, Bu nggih, Rizka, Bu aman Lili, ya. Baik, Pak Faru Rozi. siap. Baik, terima kasih. Pak Fahru Rozi, terima kasih Pak atas dukungannya kepada Mas Amri. Iya, sama-sama. Eh, Heeh. J, J, Hmm. luar biasa peserta ini nanti bisa dibimbing Bapak lebih lanjut nggih untuk Insya Allah. penerapan di madrasah. Matur nuwun Pak kerawuhannya Nggih, nggih. saged Bisa istirahat mengundurkan Bapak diri ya. nggih. Nggih, nggih Bisa matur mengundurkan. nuwun. Oke, Ya, nggih. Terima baik, kasih. matur nuwun. Untuk peserta yang kedua sudah siap Mas Vilasta Adi. Betul nggih? Mas Vilasta Nggak ada, Adi Bu. sudah ada di. Hah? Itu bukan kelompok sini, Bu, Mas Pilasta itu. Vilasta Adi bukan. Sebentar, tak kontak dengan Mbak Hima lagi.